Pada video kali ini kita akan membahas contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang sistem benda bertumpuk dan gesekan. Berikut soal yang akan kita bahas. Dua benda masing-masing M1 2 kg dan M2 3 kg berada di atas permukaan lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Nah, kalau dikasih tahu koefisien gesek kinetis artinya pada sistem ini akan bekerja gaya gesek kinetis. Sehingga sistemnya bergerak dan dihambat oleh gaya gesek kinetisnya gitu. Udah pasti gerak. Nah, kemudian di sini dikasih tahu apa lagi? Koefisien gesek statis dan kinetis antara kedua benda adalah μs sama dengan 0,5 dan μk2 sama dengan 0,3. Jadi di permukaan benda 2 dan 1 ini juga kasar. Tapi dikasih taunya ada μs, ada μk2. Jadi kita harus ngecek apakah gaya gesek yang bekerja pada benda 1 dan 2 ini adalah gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Kalau bekerja gaya gesek statis, artinya benda 1 dan 2 ini geraknya bareng-bareng. Dan kecepatannya sama. Kalau bekerja gaya gesek kinetis, atau dengan kata lain gaya gesek statisnya itu terlampaui, maka pada benda 1 dan benda 2 ini akan punya percepatan yang nilainya beda. Ya. Nah, kita fokus dulu sama pertanyaannya di sini. Kita diminta untuk menentukan nilai F maksimum agar kedua benda tetap bergerak bersama-sama. Syaratnya supaya benda bergerak bersama-sama adalah benda 1 diam terhadap benda 2. Hal ini akan tercapai apabila percepatan 1 sama percepatan 2 itu nilainya sama, gitu. Dan bekerja gaya gesek statis di sini. Yang B, percepatan M1 dan M2 jika F-nya dirubah jadi 40 Newton. Nah, seperti biasa, tetapkan dulu arah gerak ke atas dan ke kanan sebagai arah gerak bertanda positif ya. Tulis data-data yang diketahui. Jelas ya di sini. M1 2 kg, M2-nya 3 kg. Koefisien gesek kinetis antara balok 2 dan lantai, ini μk1 0,2 ya. Kemudian di sini μs-nya 0,5, μk2-nya 0,3. Nah, pada sistem bekerja gaya gesek kinetis. Jadi, ini udah pasti gerak ya. Tapi kita mau menyelesaikan soal ini dengan meninjau diagram benda bebasnya. Gimana caranya? Nah, kita buat dulu diagram benda bebas untuk benda yang pertama. Pada benda yang pertama, di sini bekerja 3 buah gaya ya. Arah geraknya pasti ke sebelah kanan dengan percepatan A1 ya. Nah, di sini kita buat persamaan gerak untuk balok pertama. Untuk sigma Fy pasti 0 ya, karena benda ini nggak gerak searah vertikal. Jadi gaya yang ke atas mesti sama dengan gaya yang ke bawah. N1 di sini akan sama dengan gaya beratnya ya. N1 sama dengan M1 kali G. Kemudian di sini ada gaya dalam yaitu F12, gaya gesek yang bekerja antara balok 1 dan 2 yang menyebabkan nanti si balok 1 ini bakal maju ketika F-nya maju gitu. Jadi sigma Fx sama dengan M1 kali A1. Sigma Fx-nya kita ganti aja sama F12 yang sama dengan M1 kali A1. Nah, seperti biasa F12 bisa kita ganti dengan mu statik dikali normal ya. Jadi mu kali M1 kali G, normalnya itu adalah ini sama dengan M1 kali A1. Kenapa kita pakai mu statik? Karena pada soal A yang ditanya adalah F maksimum agar kedua benda tetap bergerak bersama-sama. Ya. Jadi gaya gesek yang bekerja antara benda 1 dan 2 adalah gaya gesek statik. Makanya kita pakai koefisien gesek statik di sini. Nah, kemudian kita tinjau benda 2. Untuk benda 2 di sini bekerja berapa gaya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah gaya ya. Nah, gaya yang berarah vertikal di sini sigma Fy sama dengan 0 ya. Yang ke atas sama dengan ke bawah karena nggak gerak searah vertikal untuk benda 2-nya. Sehingga di sini kalau kita lihat balok 2 kan ditekan sama balok yang pertama. Jadi ada M1 kali G yang arahnya ke bawah dan ada gaya berat si balok 2 itu sendiri yang sama-sama ke bawah arahnya. Sehingga di sini gaya normalnya yang tegak lurus permukaan sentuh adalah M1 tambah M2 kali G. Nah, kemudian untuk sigma Fx-nya sama dengan M2 kali A2, dia punya percepatan. Teman-teman perhatikan bahwa gerak baloknya itu ke kanan, jadi kita ambil arah kanan tadi positif ya. Sehingga kita bisa tuliskan F dikurangi F21. Ini kan dia yang menghambat juga ya, menghambat balok 2 untuk bergerak ke sebelah kanan. Dan ada FK1 ya. Ini sama dengan M2 kali A2. Untuk F21-nya teman-teman bisa ganti sama μs kali M1 kali G karena kita menginginkan balok ini, sistem ini bergerak bersama-sama, jadi percepatannya nanti harus sama ya.
Kemudian untuk FK1-nya teman-teman bisa ganti dengan mu K1 dikali gaya normal benda yang kedua. Gaya normal benda yang kedua teman-teman ganti aja sama M1 tambah M2 kali G. Ini sama dengan M2 kali A2 gitu. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Kita diminta untuk menentukan F maksimum agar kedua benda bergerak bersama-sama. Nah, agar balok bergerak bersama-sama tadi gaya geseknya mesti statis. Sehingga percepatan benda 1 sama percepatan benda 2 sama gitu ya. Ini kita misalkan aja percepatannya sama dengan A gitu. Nah, dari persamaan yang ini, persamaan tinjauan balok pertama, kalau M1-nya kita coretkan nanti kita dapat A1-nya itu mu S kali G. Nah, mu S-nya berapa? 0,5 kan? G-nya 10. Berarti nanti kita dapat A1-nya itu 5. Akibatnya A2-nya juga 5. Kalau kita mau sistem ini bergerak bersama-sama ya. Jadi benda satunya itu diam terhadap benda 2, nggak tergelincir atau nggak selip. Nah, kemudian kalau kita udah dapat A2-nya atau dapat variabel percepatannya, di sini bisa kita substitusi ke persamaan balok 2 yang ini. Jadi F ini kalau kita rapikan persamaannya akan sama dengan mu S kali M1G tambah mu K1 kali M1 tambah M2 kali G tambah M2 kali A2. Jadi tinggal pindah ruas aja ke sebelah kanan ya. Mu S-nya kita ganti sama 0,5, M1-nya 2 kali 10, 20 ya. Tambah mu K1, itu koefisien gesek antara balok 2 dengan lantai. Itu kan 0,2 diketahui ya. Kali M1 tambah M2-nya berarti 2 tambah 3, 5 kali 10, 50 ya. Tambah M2-nya di sini, M2 itu sendiri adalah 3 dan kita kalikan dengan percepatan yang udah kita dapat, sini 5 ya. Percepatan 1 sama dengan percepatan 2 tadi, karena geraknya bareng ya. Ini kalau kita hitung hasilnya 15. Ini hitung aja sebentar, berapa tuh? 10 tambah 10 tambah 15. Kalau kita hitung sebentar, kita akan peroleh nanti F maksimumnya adalah 35 Newton, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menentukan percepatan benda 1 dan percepatan benda 2 jika F-nya 40 Newton. Kita cek di sini. F maksimum agar kedua benda tetap bergerak bersama-sama adalah 35 Newton. Kalau F ini 40 Newton, artinya dia melebihi F maksimum kan? Otomatis benda 1 sama benda 2 ini akan bergerak dengan percepatan yang berbeda, teman-teman. Kalau F-nya lebih dari F maksimum, maka baloknya bergerak terpisah, sehingga A1 ini tidak sama dengan A2 lagi. Dan gaya gesek yang bekerja antara balok 1 dan 2 udah berubah, bukan gaya gesek statis lagi, tapi gaya gesek kinetis. Nah, untuk menentukan percepatan benda 1 sih gampang aja ya. Di sini tinggal A1 sama dengan mu K2 dikali G. Mu K2 itu kita tahu di sini 0,3 dikali G-nya 10 ya, dari persamaan yang ini. Jadi mu S-nya kita ganti sama mu K gitu. 0,3 kali 10 ya 3 meter per second kuadrat. Nah, untuk balok yang kedua, di sini kita bisa gunakan persamaan yang ini. Dengan mengganti nilai mu S kali M1 kali G-nya, gaya gesek yang di atas ini berubah jadi gaya gesek kinetis. Karena F-nya lebih besar dari F maksimum gitu. dF min mu K 2 kali M1G dikurangi mu K 1 kali M1 tambah M2G sama dengan M2 kali A2 ya. F-nya kan 40 di sini. Dikurangi mu K2-nya 0,3 dikali M1 kali G-nya. M1-nya di sini adalah 2, G-nya 10 ya. Jadi 0,3 kali 20 dikurangi mu K1-nya itu 0,2 dikali 2 tambah 3 5 kali 10 50 ya. Ini sama dengan massa 2-nya 3 dikali A2. Ini kalau kita hitung berapa tuh? 40 dikurangi 6, 34 ya. Dikurangi 10, 24 sama dengan 32. Sehingga nanti A2-nya kita peroleh 8 meter per second kuadrat. Ya. Jadi ketika baloknya bergerak bersama-sama, dia punya percepatan 5 meter per second kuadrat. Tapi ketika baloknya bergerak terpisah, maka A1 sama A2-nya udah beda, teman-teman. Gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Buat teman-teman yang mau lihat soal-soal lainnya tentang dinamika partikel, kalian bisa cek link playlist di deskripsi atau cek and screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.